Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube Nahdi Nusantara dimanapun berada, rahimakumullah. Izinkan kami membacakan deskripsi dalam serial wisata religi kali ini masih di seputar wisata religi makam Kanjeng Sunan Bonang. Deskripsi ini diambil dari sebuah buku yang berjudul Menggali Warisan Sejarah Kabupaten Rembang untuk Pengembangan Objek Wisata, karya tim peneliti. Kerjasama antara Kantor Pariwisata Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dengan Pusat Studi Sejarah dan Budaya Maritim Universitas Diponegoro Semarang tahun 2003. Buku ini hasil dari seminar pada hari Kamis 18 Desember 2003 di Pendopo Kabupaten Rembang dan telah diperbaiki sesuai saran, sanggahan, tambahan dari peserta seminar. Kali ini kita berwisata di komplek makam Kanjeng Sunan Bonang yang terletak di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Sunan Bonang merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam yang terkenal di Jawa pada akhir abad 15 di awal abad ke-16 Masehi. Ia wafat pada usia 60 tahun dan dimakamkan di rumah kediaman beliau yang terletak di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Letaknya sekitar 17 km dari kota Rembang ke timur ke arah Surabaya. Situs ini berupa pelataran yang dikelilingi oleh tembok batu bata. Menurut tradisi lesan, setelah Kanjeng Sunan Bonang wafat, dimakamkan di tempat itu juga. Oleh karena murid-murid beliau cukup banyak yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan mereka semua mencintai gurunya, yakni Kanjeng Sunan Bonang. Maka setelah beliau wafat, jenazah beliau Kanjeng Sunan Bonang menjadi rebutan dalam tanda petik. Masing-masing menginginkan agar jenazah Sunan Bonang dimakamkan di daerah mereka. Menurut salah satu versi menceritakan bahwa setelah Kanjeng Sunan Bonang wafat,
jenazahnya dibawa oleh orang-orang Madura untuk dimakamkan di daerah mereka. Namun, sesampainya di Tuban, jenazah itu direbut oleh orang-orang Tuban dan dimakamkan di kota Tuban. Namun, demikian orang-orang Madura masih yakin mereka membawa pulang jenazah Kanjeng Sunan Bonang. Sementara itu, orang Bonang sendiri meyakini bahwa jenazah Kanjeng Sunan Bonang dimakamkan di komplek kediaman beliau. Adapun yang dibawa oleh orang-orang Madura sebetulnya hanya benda-benda tertentu milik Kanjeng Sunan Bonang yang dianggap sebagai simbol keberadaan Kanjeng Sunan Bonang. Di dalam situs Bonang, bagian tempat Kanjeng Sunan Bonang dimakamkan merupakan bagian kediaman yang dirahasiakan, yaitu yang sekarang ditumbuhi pohon talasih. Tembok yang mengelilingi komplek kediaman Kanjeng Sunan Bonang ini dibuat dari batu bata merah yang saat ini dalam kondisi terlepa. Ada kemungkinan tembok ini terbuat dari batu bata merah yang tidak berlepa. Lepa yang ada pada tembok ini kemungkinan hasil pemugaran pada masa-masa sesudahnya. Di dalam lingkungan tembok tersebut terdapat pembangunan halaman, yakni halaman pertama berbentuk 4 persegi panjang dengan pintu masuk di sebelah sisi utara. Tembok yang mengelilingi bangunan ini setinggi kurang lebih 180 cm dengan tebal rata-rata sekitar 40 cm. Di halaman ini terdapat 2 bangsal terbuka berbahan kayu dan beratap genteng. Kedua bangunan tersebut terletak di sebelah kiri dan kanan jalan masuk menuju ke halaman berikutnya di sebelah selatan. Halaman kedua terletak di sebelah selatan halaman pertama. Berbeda dengan halaman pertama, halaman kedua ini berbentuk segi 4. Di sudut barat daya dapat dijumpai adanya 13 makam berbatu andesit yang sudah mulai rusak, sehingga sulit diidentifikasi bentuk aslinya. Menurut keterangan informan bahwa ke-13 makam tersebut adalah makam murid-murid Kanjeng Sunan Bonang. Halaman ketiga terletak di sebelah tenggara halaman kedua. Untuk memasuki halaman ketiga terdapat sebuah pintu yang terletak di sisi timur tembok keliling halaman kedua. Di sisi timur halaman ketiga dapat dijumpai adanya sebuah bangunan yang beratap genteng yang difungsikan untuk tempat menunggu para berziarah. Di sisi utara halaman ini terdapat pintu masuk ke arah halaman keempat. Di dalam halaman inilah terdapat situs yang dipercaya sebagai makam Kanjeng Sunan Bonang yang dirahasiakan dan sekarang persisnya
makam itu ditumbuhi pohon telasih. Jadi, berbeda dengan makam-makam kuno yang lain, makam Kanjeng Sunan Bonang tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai sebuah makam, misalnya adanya jirat, kijing, cungkup lebih tinggi dari tanah di sekitarnya, dan sebagainya. Halaman keempat ini berdenah segi 4 dan dikelilingi tembok bata dengan ketinggian sekitar 180 cm dan tebal sekitar 50 cm. Pasujudan Kanjeng Sunan Bonang. Bekas pasujudan Sunan Bonang ada juga makam Puntri Campa dan Bende Becak. Pasujudan Kanjeng Sunan Bonang. Kata pasujudan berasal dari bahasa Jawa Arab, yaitu sujud, dengan mendapat awalan pa dan akhiran an. Kata sujud mengacu pada salah satu gerak dalam sholat, di mana wajah dalam keadaan mencium tanah. Di dalam bahasa Jawa, kata sujud bisa berarti ibadah atau menyembah Tuhan secara umum. Penambahan awalan pa dan akhiran an mengubah kata kerja menjadi kata benda, menunjuk pada tempat. Pasujudan berarti tempat untuk bersujud atau tempat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situs pasujudan Sunan Bonang ini ditemukan di atas sebuah bukit yang terletak di tempat pantai Binangun, yang termasuk wilayah Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dengan demikian, apabila seseorang berada di atas bukit ini, ia akan bisa melihat hamparan laut Jawa yang begitu luas. Pada saat ini, pasujudan Kanjeng Sunan Bonang ini berada di dalam sebuah cungkup yang berada di sebelah selatan. Di dalam cungkup ini ditemukan 4 buah batu andesit berpermukaan datar. Batu yang terbesar dipercaya sebagai pasujudan Kanjeng Sunan Bonang, yaitu tempat Kanjeng Sunan Bonang melakukan ritual ibadah sholat. Ada cerita yang mengatakan bahwa batu ini merupakan alas untuk sholatnya Kanjeng Sunan Bonang ketika memancing di laut. Oleh karena rumahnya terletak di dekat pantai, maka salah satu pekerjaan Kanjeng Sunan Bonang adalah sebagai nelayan. Pernah suatu hari, ketika beliau sedang memancing di laut, tanpa terasa waktu sholat asar hampir habis. Jika ia pulang ke rumah, maka beliau tidak akan mendapatkan waktu sholat asar. Sehingga ia memutuskan untuk sholat di bukit tersebut dengan menggunakan batu hitam sebagai alasnya. Pada batu ini terdapat bekas-bekas anggota badan seperti lutut, telapak tangan yang menunjukkan bekas orang
sholat. Pada sebuah batu lainnya terdapat semacam cap telapak kaki yang oleh penduduk setempat merupakan telapak kaki Kanjeng Sunan Bonang. Menurut kepercayaan penduduk, Kanjeng Sunan Bonang melakukan tirakat atau riyadhah dengan cara berdiri di atas kaki sebelah sebagaimana burung bangau. Oleh karena itu, kaki beliau membekas di sebuah batu yang dijadikan sebagai tempat berpijaknya Kanjeng Sunan Bonang. Kedua buah batu lainnya yang bentuknya lebih kecil dipercaya sebagai bantal Kanjeng Sunan Bonang. Menurut cerita, keempat batu tersebut berada di lereng bukit, kemudian dinaikkan ke atas untuk kemudian dibuatkan sebuah cungkup. Namun demikian, tidak diketahui secara pasti kapan cungkup tersebut dibangun. Di sebelah utara cungkup pasujudan Kanjeng Sunan Bonang itu masih ada lagi sebuah cungkup yang berisi makam yang oleh penduduk setempat diyakini sebagai makam Putri Cempo atau Putri Campa. Cungkup ini memiliki segi arsitektur yang cukup indah. 4 di antara tiang penyangga cungkup tersebut terbuat dari tulang belakang ikan paus. Namun sayang sekali dengan pemugaran yang terjadi akhir-akhir ini, umpak tersebut diganti sehingga keasliannya mulai hilang. Padahal itu merupakan benda yang sangat berharga sekali. Sementara jirat dan nisan makam ini juga sudah tidak asli lagi. Akan tetapi merupakan tambahan pada tahun 1918 Masehi ketika makam ini dibukar. Tokoh Putri Campa atau Putri Cempo sendiri dipercaya oleh banyak orang sebagai murid Kanjeng Sunan Bonang.